Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur untuk melaksanakan salah satu rutinan kita, yaitu pengajian Senin, yaitu panen ilmu. Dan alhamdulillah sekarang kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa dari alumni dari pesantren Demak angkatan 2021 ke 2022. Sebelumnya saya akan membacakan CV Al-Ustadz terlebih dahulu. Nama lengkap Muhammad Azka Azharul Wafa, alamat Bandung Majalaya, tempat tanggal lahir Bandung 5 Juli 2004, agama Islam, nomor HP 085 796 555 778, hobi mountaineering, moto hidup apapun takdirnya itulah tadbir terbaiknya. Pendidikan SDN Panyadap 04, kemudian MTS Persis 76 Tarogong, kemudian MA Persis 67 Demak, dan terakhir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman organisasi Ridalul God Sanawiyah bidang dakwah dan Ridalul God Mu'alimin bidang takmir masjid. Prestasi juara 1 Haki tingkat kabupaten dan juara 1 Olimpiade Pendidikan Agama Islam tingkat gugus. Pesan untuk kita semua, setiap langkah yang kamu pikirkan ada harapan dan takdir yang menjadi taruhan. Pikirkan, pertimbangkan, dan realisasikan. Itu mungkin CV dari Al-Ustadz Azka. Langsung saja, agar mengefektifkan waktu, kita beri kesempatan ini untuk Al-Ustadz. Silakan. Cek. Ini kedengaran ke belakang? Ke samping kedengaran? Kedengaran ya? Kedengaran? Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarana bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'i sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mudhil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Siyadatul Karim Mudirul Am bihadhil ma'had wa Siyadatul Karim Mudirul Mu'allimin was Tsanawiyah wa ayyuhal hudurul kiram wa sadatul kiram ila asatidz wal ustadzat. Mungkin di sini tadi ya seperti apa yang MC Ganteng sampaikan. Jadi insya Allah di sini saya akan membersamai kalian. Kebetulan waktu itu lagi nugas biasa. Kebetulan dari Ustadz Opik menghubungi, Azga gimana kalau misalkan hari Senin ngisi gitu ya, ngisi di pengajian Senin. Awalnya saya ragu gitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kualitas dari santri Persis Benda itu ilmunya sangat tinggi gitu. Jadi saya tuh ragu gitu ya, kadang apakah bisa gitu menyampaikan materi kepada kalian gitu kan. Cuman saya teringat dulu ketika mu'alimin itu ada di posisi kalian. Saya teringat ketika waktu itu di bidang takmir, seringkali kita setiap sore itu banyak dialog dengan kalian.
Kalau yang kelas 11 sama kelas 12 mah mungkin masih mengalami ya jabatan dari anonimus ya. Jadi dulu kadang kita dari tamir masjid itu ya sering ngisi kayak gini gitu, sering dialog, sering ceramah, bahkan kita dulu sering ngelatih bacaan Quran entah itu dari segi tajwid ataupun lagam. Masih ingat gak? Awas lupa. Nah, oke. Tadi seperti yang disampaikan bahwa saya nama lengkapnya Muhammad Azga Zarul Wafa, bisa dipanggil Azga aja. Untuk sesi kali ini mungkin bukan ustadz ya, saya bukan ustadz gitu, tapi hanya kakak kelas kalian yang ingin berdiskusi bersama, menyampaikan apa yang sudah didapatkan selama ini gitu ya. Nah, maka untuk perkenalan lebih lanjut, ini mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab? Arab? Oh, Arab. Oke. Awalan haya bina nasykurullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami fi hadzal makan al-mubarak. Wa tsaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa min dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Kaifa halukum jami'a? Masaul khair. Kalau Azga bilang alastum fil hammasah, kalian jawab bala kunna fil hammasah. Siap? Kalau Azga, sekali lagi ya, kalau Azga bilang alastum fil hammasah, kalian jawab bala kunna fil hammasah. Siap? Alastum fil hammasah. Alastum fil hammasah. Oke. Kuntu tilmidan fi hadzal mahad al mubarak. Belum insyaallah. Nah, idan ba'da fi hadzal mahad usajil ila al jami'ah, yani al jami'ah al islamiyah Sunan Gunung Jati Bandung, yani akhtar hadhihi syu'bah, yani syu'bah ta'lim al-lughah al-arabiyah di kuliah tarbiyati wa ta'lim. Fahimtum? Benar fahimtum. Apa cenah? Jurusan bahasa Arab. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya diamanati untuk memilih tema, yakni tentang Al-Quran di zaman sekarang. Kita jadikan Al-Quran di zaman sekarang itu sebagai sahabat gitu. Nanti apa relevansinya gitu kan? Apa relevansinya? Apa hubungannya? Apakah zaman sekarang itu nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran sudah menurun gitu kan? Atau tidak gitu? Maka kita kaji sekarang. Dan kemudian nanti kita tanamkan bagaimana caranya agar Al-Quran itu bisa menjadi sahabat bagi kita semua gitu ya. Teman-teman semua boleh dilihat bahwa di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan pergeseran nilai-nilai moral. Jadi kalau teman-teman tahu, ternyata di kampus UIN saja itu banyak sekali santri-santri yang sebelumnya pesantren 6 tahun, yang sebelumnya pesantren 3 tahun, bahkan teman Azga itu tuh 12 tahun pesantren. Hanya saja ketika di dunia perkuliahan, di medan luar sana, itu iman sangat benar-benar diuji. Yang namanya era globalisasi itu adalah tantangan bagi umat muslim, terkhusus santri gitu. Kenapa? Ada yang tahu era globalisasi? Tahu ya? Jadi era globalisasi itu ketika kita bisa mengakses semua dengan mudah, ketika kita bisa teleponan dari sini ke Bandung, bahkan dari Indonesia ke Jepang misalkan, semuanya bisa terhubung dengan baik, dengan mudah. Jadi era globalisasi itu ditandai dengan teknologi yang canggih. Kalian tahu kalau teknologi canggih, tentang teknologi, transportasi, ekonomi, politik, itu kalau misalkan di era globalisasi itu berkiblat kemana? Ada yang tahu gak? Ke barat ya, ke barat. Sedangkan di barat itu apakah mereka semuanya beragama? Dan mereka itu bahkan banyaknya yang memisahkan antara kehidupan dengan agama. Banyak di antara mereka yang menjadikan agama itu sebagai kekangan. Mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas. Manusia itu adalah makhluk yang berhak melakukan segalanya. Tapi agama malah menghalanginya. Nah itu apa ya, pemikiran-pemikiran orang barat
yang kemudian sekarang sejengkal demi sejengkal itu masuk ke dalam pemikiran orang Indonesia. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya sekarang kalau di dunia luar banyak yang menormalisasikan zina. Jangan ya. Banyak yang menormalisasikan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan lain-lain. Nah, maka ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana caranya kita bisa menguatkan iman kita di era ini gitu. Karena teman-teman sekalian, dulu kalau misalkan ada orang yang non muslim, orang kafir ingin menyerang Islam, itu bentuk penyerangannya dengan cara apa? Ada yang tahu gak? Apa? Perang, betul ya? Jadi mereka tuh menyerang umat Islam, menghancurkan umat Islam. Tetapi di era sekarang, justru umat Islam tuh dihancurkan bukan hanya dengan peperangan secara fisik saja, tapi secara jadi sekarang kita ada di era peperangan Ghazwatul Fikri, perang pemikiran dengan mereka. Bagaimana caranya kita bisa tetap menumbuhkan bahkan menetapkan nilai Islam di dalam diri kita gitu. Maka apa caranya? Bagaimana caranya? Kita harus punya fondasi yang kokoh nih untuk apa? Untuk bisa menguatkan iman kita di era ini gitu. Nah, kemudian lihat di kata setelahnya, banyak orang mencari sahabat sejati dalam bentuk manusia. Namun sahabat manusia memiliki keterbatasan. Kalian punya sahabat? Punya ya? Punya bestie? Punya. Pasti kalian ketika ada masalah, misalkan ada yang digosok sendalnya, mau cerita ke siapa misalkan, pasti ke sahabat dia gitu. Ada orang yang ketika menghafal daurah Quran, itu ayatnya gak hafal-hafal, ada yang kayak gitu? Atau semuanya gampang hafal ini mah? Masya Allah ya, bener tadi kata Azka, anak benda mah pemikirannya sangat luar biasa gitu. Buktinya kemarin hafal Injaz pada sesuai target kan? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, dimana ketika kesenangan itu tumbuh, pasti kita tuh pengen cerita ke siapapun itu. Ketika kita merasa kesusahan, kita butuh orang untuk kita minta bantui gitu kan. Ini gimana caranya? Tapi terkadang kalau kita menjadikan manusia sebagai sahabat, memang gak apa-apa gitu. Cuman terkadang manusia mah ada keterbatasannya. Entah itu terbatas waktu, entah itu terbatas pemikiran. Dimintai solusi misalkan, kumahai solusina, dia gak tahu gitu kan. Tetapi kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, itu Al-Quran akan tetap ada bagi kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin bersama orang yang selalu ada, itu tidak mungkin gitu. Karena di dalam Al-Quran pun, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun yang ada di antara kalian itu akan binasa, akan hilang. Entah itu sahabat ya, entah itu teman, entah itu keluarga dan lain-lain. Apa yang ada di sisi kalian itu pasti akan binasa. Wa ma indallahi baq. Akan tapi apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Maka Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika kita butuh Al-Quran, Al-Quran akan selalu ada. Betul apa betul? Betul ya? Nah, maka kita harus bisa jadikan Al-Quran ini sebagai pondasi hidup kita gitu. Azil ingin sedikit bercerita, boleh? Boleh ya? Jadi ini ada hubungannya dan pengalaman mungkin ya, pengalaman dari sejak sanawiyah. Jadi cerita ini juga perlu disampaikan karena bisa aja untuk jadi motivasi kalian untuk bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Azga dulu tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, itu Azga di SD negeri. Ada SD negeri di sini? Coba acungkan tangan. Yang dari SD negeri sebelumnya. Yang dari SDIT. Banyak ya? Banyak dari SDIT. Nah, Azga dulu di sekolah negeri itu memang jarang sekali yang namanya menghafal Quran ya, jarang banget menghafal Quran teh. Jadi pas beres SD itu hafalan tuh baru di 1 juz doang, itu pun belum mungkin. Nah, cuman pas sanawiyah Azga di Tarogong itu
ditempatkan di halakoh yang Azga juga gak nyangka bakal ada di sana gitu, di luar Nurul lah pokoknya mah. Jadi waktu itu dibentuk halakoh, Azga yang hafalnya 1 juz itu teman-teman Azga 3 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan paling banyak itu 12 juz. So, kalau kalian ada di posisi Azga, minder atau tidak? Bener ya? Jadi waktu itu pas setoran hafalan Al-Mulk waktu itu teh, setoran hafalan Al-Mulk, yang lain mah udah ke surah Al-Muzammil, surah Al-Jin. Azga tuh masih stuck di Al-Mulk. Jadi ngapalin Al-Mulk itu hampir sebulan lebih karena saking susahnya menghafal gitu kan. Udah memang jarang menghafal, terus pas masuk sanawiyah itu lingkungannya kayak gitu, banyak hafalannya. Azga minder karena mereka cepat setorannya. Nah terus beres surah Al-Mulk setelah sebulan itu menghafal surah Al-Qalam sekitar 2 minggu lebih. Padahal Al-Qalam itu ada berapa halaman? Ada yang tahu gak? Cuman 2 ya? 2 kan? 2 halaman doang. Menghafal sampai ke 2 minggu lebih gitu, 2 minggu lebih karena saking susahnya menghafal. Cuman yang Azga pikirkan di waktu itu, ketika melihat orang lain yang sudah banyak hafalannya, itu kalau kita cuman minder aja, justru itu yang menjadi beban pikiran, ya gak? Kalau lihat orang lain udah 10 juz misalkan, terus saya ngeluh. Nah di sana Azga ambil langkah, coba Azga tulis di buku, target semester 1 kelas 7 menyusul si itu yang hafalnya 2 juz. Alhasil, karena Azga punya itikad yang baik, punya target yang jelas, Azga atur waktu ketika itu di waktu sore hari dan di waktu subuh, Azga pakai buat menghafal Quran. Azga pakai buat menghafal Quran. Terus Azga menghafal sampai gak kerasa, akhirnya di akhir semester 1 itu punya hafalan 2 juz. Jadi 1 semester itu 1 juz. Nah, orang yang di samping Azga itu sebagai teman Azga, kan targetnya nyusul dia nih. Alhamdulillah bisa kesusul. Nah, terus ada beberapa orang lagi yang dia tuh hafalnya belasan juz. Dan Azga tuh semakin pengen untuk mengejar dia gitu kan, mengejar apakah bisa melampaui orang itu atau tidak. Dan akhirnya ketika waktu itu seringnya menghafal, nah ini yang menjadi pelajaran. Ternyata otak kita itu semakin banyak pengulangan, semakin mudah untuk mencerna sesuatu. Itu kuncinya. Semakin otak kita banyak mengulang, semakin cepat untuk mencerna sesuatu. Ketika itu Azga beres dari juz 29 ke juz 28, itu ternyata tidak sesulit Al-Mulk sama Al-Qalam. Jadi udah mengalir. Akhirnya di semester 2 juz 28 beres, juz 27 beres, juz 26 itu selesai dalam waktu 1 minggu. Kalian kalau misalkan kalian gak percaya, bahkan Azga pun gak percaya sama diri sendiri waktu itu. Kenapa? Karena ternyata menghafal Quran bisa semudah itu gitu. Nah, kenapa bisa semudah itu menghafal Quran? Karena pertama, Azga menghafal tidak dengan keadaan terpaksa. Pertama, Azga menghafal Quran karena Azga tahu ketika kita menghafal Quran banyak sekali pahala-pahala yang didapat. Kedua itu. Yang ketiga, ketika Azga menghafal Quran, Azga sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Azga sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Azga sedang menerapkan apa yang Rasulullah sabdakan, bahwa semestinya orang muslim itu dia harus bisa menghafal Al-Qur'an. Yang dinamakan orang yang beriman itu dia bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi waktu itu Azga semakin pengen menghafal Quran karena ada bawaan mudahnya itu, mudahnya menghafal. Dan sekaligus Azga kasih trik juga, berhubung ada yang belum pernah ketemu Azga. Jadi Azga kasih trik, kalau misalkan kalian pengen ngafal Quran, itu kalau bisa sedikit-sedikit dulu kata-katanya. Terus setelah membaca sedikit-sedikit katanya, sekitar 4 atau 3 kata lah. Terus nanti dipahami artinya. Kalau Azga bandingkan, Azga pakai 2 metode waktu itu. Pakai 2 metode. Metode pertama, Azga tuh gak baca arti, gak memahami arti. Terus Azga nge-timer berapa menit sih 1 halaman itu dihafalkan. Ternyata kalau pakai metode pengulangan banyak tanpa lihat arti, waktu itu sampai 1 jam setengah lah. 1 jam setengah Azga menghafal 1 halaman.
Dan Azga ketika udah tahu menghafal Quran dengan arti, dipahami artinya, itu setengah jam hafal satu halaman. Jadi kalian harus coba itunya. Azga coba terapkan ini ke anak-anak tahosus dulu. Anak-anak tahosus. Ada anak tahosus gak? Ada ya. Nah, anak-anak tahosus itu waktu itu sempat setak hafalannya, bingung cerita gimana cara menghafal teh. Dan waktu itu Azga kasih trik yang itu. Coba dibaca sedikit-sedikit, terus nanti dipahami artinya, dibayangkan artinya, nanti sekitar ya setengah jam atau lebih lah, itu udah hafal. Dan ternyata terbukti ke 5 orang lebih, gitu kan. Bahkan ke adik kelas Azga waktu itu angkatan Azikril ya, Azikril kan? Dikri, angkatan Azikri, itu mereka alhamdulillah ada yang ngikutin juga gitu. Ini mas sekaligus apa ya, ngasih tahu metode menghafal Quran seperti apa agar kalian mau tetap menghafal Quran gitu kan, mau tetap menghafal Quran. Nah terus hingga akhirnya Azga udah hafal metode itu dari kelas 8, jadi Azga udah terus menghafal sampai kelas 9 hingga akhirnya datang ke Benda. Alhamdulillah ada daurah, dan di daurah ini bisa mendapatkan banyak manfaat gitu ya terkait menghafal Al-Quran. Nah ada yang harus kalian perhatikan, bahwa kalau Azra berkaca pada pengalaman sendiri, itu kalian tidak akan bisa mencintai Al-Quran kalau misalkan kalian belum bisa ikhlas meluangkan waktunya. Ya, ingat, kalian belum bisa mencintai Al-Quran kalau misalkan kalian belum bisa mengikhlaskan waktunya. Maksud Azra gini, kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, tadi ya di pesan Azga yang dibacakan oleh moderator, setiap langkah yang kamu pikirkan ada harapan dan takdir yang menjadi taruhan, dimana nanti kalau kalian ingin menghafal Quran, kalau kalian ingin berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan ada yang jadi taruhannya, entah itu waktu, entah itu teman, yang penting kalian bisa menyeimbangkan waktu itu gitu. Nah sekarang kalian keadaan beres daurah teh sekitar sebulan yang lalu ya kan, sebulan yang lalu. Nah kira-kira sekarang masih suka murojaah enggak? Asli masih murojaah? Ada yang ziyadah, ada yang proses memungkinkan. Nah itu harus kalian tempuh semuanya gitu. Jangan sampai momen kalian dengan Al-Quran itu ada di daurah saja. Karena ini pengalaman Azra selama 3 tahun di sini. Banyak sekali santri yang hanya menghafal Quran, yang hanya murojaah Quran, yang hanya tilawah Quran, itu hanya di bulan, hanya di masa-masa daurah saja. Beres daurah mau udah acuh tak acuh terhadap hafalannya. Kira-kira gimana pandangannya terhadap orang seperti itu? Ya dia tidak bisa konsisten terhadap hafalannya. Dia bisa dikatakan belum mencintai Al-Quran secara sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, sedangkan dia saja tidak mau meluangkan waktunya untuk Al-Quran. Nah maka seperti apa sih gitu kan sahabat Al-Quran, sahabat sejati teh gitu. Pertama, Al-Quran itu selalu hadir kapanpun dibutuhkan. Sebagaimana Azga tadi sampaikan, sekarang di pinggir-pinggir kalian itu ada mushaf. Terus di otak kalian bahkan udah ada hafalan-hafalan. Nah di mana ketika kalian butuh, itu kalian tinggal bawa Al-Quran. Yang menjadi problem, kenapa kalian susah berinteraksi dengan Al-Quran? Kalian tidak mau memulainya. Menurut Azga seperti itu. Karena kalau kalian sudah memegang Al-Quran, itu udah tinggal baca gitu. Jadi kalau kalian ingin melakukan sebuah pergerakan, satu dulu, coba pegang dulu Al-Qurannya. Itu aja. Coba buka dulu Al-Qurannya, baru nanti baca. Itu salah satu cara kita tuh menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati gitu. Karena Al-Quran bakal selalu ada, kecuali nanti ketika di yaumul akhir ya. Ketika matahari sudah terbit dari barat, itu Al-Quran atau mushaf Al-Quran bakal dimusnahkan. Dan di sana kalian tidak akan bisa dan tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghafal Quran lagi. Kalian tidak punya kesempatan untuk membaca Al-Quran lagi. Maka kita tidak tahu saat-saat itu akan datang, maka perbanyak sekarang interaksi dengan Al-Quran, karena Quran akan selalu ada gitu.
Jadi kalau bahasanya apa ya? Hargai ketika Al-Quran itu ada gitu kan. Jangan sampai Al-Qurannya sudah nanti mushafnya hilang, kita baru nyesel. Kemana aja dulu gak ngafalin Quran, kemana aja dulu gak interaksi sama Quran gitu. Maka Al-Quran itu selalu hadir setiap kapanpun kita dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua itu Quran pemberi petunjuk dan jalan hidup. Teman-teman, kalian pasti udah tahu bahwa di zaman sahabat, tabiin, bahkan tabiut tabiin, itu mereka pasti dekat dengan Al-Quran. Azza bertanya, apakah mereka orang pintar? Sahabat, tabiin, tabiut tabiin, mereka orang pintar bukan? Iya, mereka orang pintar. Bahkan ulama-ulama yang mereka berpegang teguh pada Al-Quran, dia sudah dipastikan orang yang pintar. Bahkan kalau teman-teman tahu, jadi kan ada beberapa fase ya. Pertama, zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, itu ada dinasti-dinasti ya. Ada apa aja yang pertama? Umayyah, Abbasiyah, gitu kan, Persia dan lain-lain. Nah, di zaman Abbasiyah nih, saya ingin bercerita di zaman Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah itu Islam memiliki zaman keemasan, berada di zaman keemasan. Di mana waktu itu, kalau sekarang kita berkiblatnya ke Eropa, ke Barat, dulu ketika zaman Abbasiyah, Eropa itu berkiblatnya ke Islam. Jadi saking majunya Islam, orang-orang Eropa itu mereka mendalami Al-Quran. Bahkan kalau kalian tahu, ada salah satu ilmuwan ternama yang ahli di bidang kedokteran, namanya Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina. Kenal Ibnu Sina? Kenal? Pernah ketemu emang? Pernah baca bukunya ya? Jadi buku yang terkenalnya itu Qanun fit Tibb, tentang kedokteran. Dan ternyata Ibnu Sina itu dia hafal Quran sejak kecil. Hafal Quran sejak kecil. Begitupun ilmuwan yang dijadikan rujukan filsafat oleh orang Barat. Ada yang namanya Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi, ya, Ibnu Rushdi. Itu yang mempunyai kitab atau yang mengarang kitab Tahafut gitu kan. Yang mengarang kitab tentang filsafat. Orang-orang Barat itu berkiblatnya ke dia tentang filsafat. Nah, Ibnu Rushdi itu kenapa bisa sepintar itu? Kenapa bisa dia menjadi ilmuwan? Karena dasar dari dia, dari beliau, itu memahami Al-Quran. Bahkan Azga waktu itu pernah bercerita, kenapa Al-Quran ini menjadi pedoman bagi manusia. Waktu itu B.J. Habibie, presiden, ketika kuliah ke luar negeri, itu bersaing dengan orang Yahudi. Ada yang tahu ceritanya? Waktu itu mereka bersaing dengan 2 orang Yahudi. Dan Pak Habibie itu tidak bisa mengejar, kenapa dia tidak bisa berada di peringkat 1 waktu itu di kelasnya. Dan ketika ditanyakan kepada orang Yahudi itu, ternyata dia itu bisa bangun di waktu subuh atau di sepertiga malam, kemudian mereka mendalami Al-Quran. Orang Yahudi tapi bisa mendalami Al-Quran. Jadi ini hebatnya Al-Quran. Kenapa di Quran surah Yusuf Al-Quran itu kan Al-Quran dibuat dalam bahasa Arab. Terus di akhir katanya afala taqilun, apakah kalian tidak memikirkan? Ternyata orang yang menghafal Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran itu bisa mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, mempunyai kecerdasan yang dimana tidak semua orang bisa memilikinya, gitu ya. Jadi pertama Al-Quran bisa bermanfaat bagi kita itu di dunia pun di akhirat gitu. Maka di sini Quran itu memberi petunjuk dan jalan hidup, gitu kan. Di dalam Al-Quran itu ada di surah Fatir ayat 32. Ada yang tahu? Fatir ayat 32. Waladzi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran. Nah, untuk apa Al-Quran itu? Pertama, huwal haqqu, dia itu merupakan kebenaran. Jadi kalau kita bingung, kalau kita ingin merujuk referensi, ingin berpegang teguh, ya Al-Quran adalah pegang hidup kita gitu. Sebagaimana yang sudah Rasulullah sabdakan juga,
taraktu fikum amroini lan tadilu hatama tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati rasul. Yang dimana lan tadilu, kalau misalkan kita bahas dalam segi nahu nih dan sorof tentang qawaid, kan kalau tidak itu ada la, ada lan, ya, ada lan. Kalau lan itu bermakna tidak akan pernah sama sekali. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia cuman berpegang teguh kepada standar TikTok misalkan, ya, banyak yang ikut standar TikTok, banyak sekarang, ya, banyak yang ikut standar TikTok, banyak yang menormalisasikan segala hal yang dilarang. Itu kita tidak akan benar menjalani hidup. Ada yang misalkan dia ikut standar orang lain, terus saya mikirin apa yang dikatain orang lain, bakal maju gak hidupnya? Nggak akan. Karena sebaik-baiknya petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Kalian tahu teori dari fisika itu alam semesta itu bergerak. Alam semesta itu bergerak dan itu sudah dibuktikan dalam rumus fisika. Dan itu terbukti dalam Al-Quran. Di surah Az-Zariyat. Was-sama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit itu Allah ciptakan. Dan kemudian apa? Wa inna lamusi'un, adalah Allah meluaskannya. Azza baca kitab-kitab dalam tafsirnya, itu ternyata sejak dulu udah ada teori gitu bahwa memang alam semesta kita itu bergerak katanya, meluas. Itu udah dalam Al-Qur'an. Kalau kita bicara tentang teori imun tubuh, waktu dulu kalian corona, kalian disuruh ini enggak apa bahasa Indonesia moyan teh? Berjemur. Kalian disuruh berjemur tidak? Suruh ya. Kalian disuruh untuk baca, imun kita naik, gitu kan? Nah, dulu ada kisah bahkan sebelum Nabi Muhammad ada di surah ke 18, surah apa? Al-Kahfi. Waktu itu kan pemuda-pemuda Al-Kahfi wa tarasyam sayyidat tala'at tazaruhum ayami wa shimal kan? Ketika tertidur itu ketika di pagi hari cari oleh cahaya pagi yang violet yang mengandung nanti bisa imun tubuh gitu. Kemudian kata Allah wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan pemuda-pemuda Al-Kahfi itu dibolak-balikan badannya bergerak. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita melakukan pergerakan, ketika kita berjemur, itu bisa meningkatkan imun kita gitu. Dan itu udah ada dalam Al-Quran sejak dulu. Dan teori tentang imun itu ada di tahun 1900-an gitu lah. Dan Al-Quran itu ada di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Al-Quran itu bahkan kata para ulama ahli Quran, hunaka mabahitha. Jadi kata mabahitha itu di dalam ilmu nahu dikatakan sebagai sigo muntahal jumu, ya. Anak kelas 12 harus sudah tahu, ya. Sigot muntahal jumu. Di mana sigot muntahal jumu itu tidak terbatas, mabahitha tuh. Jadi kalimat mabahitha diambil dari kata bahasa, ya, pembahasan. Cuman ini dimasukkan ke dalam sigot muntahal jumu. Jadi mabahitha di dalam Al-Qur'an terdapat pembahasan yang tidak akan pernah terbatas. Bahkan kalau kita melihat dari segi ilmu politik, ekonomi, pendidikan, ada dalam Al-Quran semuanya. Berarti rugi gak kalau kita tidak menjadikan Quran sebagai sahabat sejati? Rugi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu. Bukan hanya sekedar membaca, Arabnya doang, artinya doang. Enggak. Tugas kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, itu harus bisa mendalami ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya segera membacanya. Nah, jadi relevansi Quran di zaman sekarang tuh, yang pertama tuh untuk menjawab krisis moral generasi muda. Kalian tahu gak kasus yang dimana ibu dan bapaknya itu bunuh diri hanya karena anaknya itu main judi online? Kasus ini tidak hanya terjadi 1-2 kali, tapi ini udah menjadi krisis moral anak muda ketika dia kecanduan judi online misalkan. Bahkan game online. Ada yang sering main game?
boleh, cuman jangan berlebihan gitu. Ini mah ketika kalian pulang ke rumah teh bukannya ngabdi ke masyarakat, tapi mumpung-mumpung ayah HP main terus. Mumpung-mumpung di rumah scroll TikTok terus gitu. Itu rugi kalau gitu. Karena apa? Karena ketika kalian di tadbir gitu ya, ketika kalian dibimbing di pesantren, itu tugas kalian tuh berat. Karena masyarakat di luar sana itu sedang membutuhkan kalian. Kalau misalkan sekarang kalian di pesantren dididik tidak baik, nanti gimana mau melakukan perubahan di masyarakat? Gimana kita mau dakwah di masyarakat? Terus kelas 12 sekarang yang mau PLKJ. Nanti yang nantinya bakal dakwah di masjid-masjid. Kalau misalkan sekarang cuman bisa rebahan di kamar, cuman bisa ngegibah, itu apa yang mau dibawa nanti di PLKJ gitu? Nanti bakal kerasa. Makanya kalian bakal menyaksikan langsung nanti krisis moral generasi muda, dan Al-Quran itu adalah pondasi kuat agar kita itu tidak bisa agar kita tidak melenceng gitu dari moral tersebut gitu ya. Terus yang kedua tadi bisa menjadi panduan di era digital. Sekarang kalau kalian di rumah itu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran itu tidak cukup sebetulnya. Kalian perlu dakwah di era digitalisasi ini. Kalian pasti sering dengar Al-Quran yang dijadikan sebagai dakwah sekarang di media sosial gitu kan. Banyak sekali ustadz-ustadz, influencer yang sekarang dakwahnya tuh di medsos. Karena jangkauannya tuh mudah. Dan Al-Quran sekarang harus didakwahkan di media sosial karena zamannya sudah digitalisasi. Oke lah, sekarang kalian waktunya menimba ilmu tentang Al-Quran di pesantren. Nanti ketika pulang, kalian bisa menjadikan Quran itu sebagai panduan di era digital. Dan terus yang ketiga, itu menjadi motivasi untuk berkarya dan berilmu. Dimana sekarang banyak sekali quotes gitu ya, quotes terus banyak sekali ilmu-ilmu yang didalami dari pakar-pakar bahasa Arab, pakar-pakar teknologi. Itu banyak sekali motivasi-motivasi yang ada dalam Al-Quran gitu. Dan kemudian yang keempat, itu Quran menjadi sumber ketenangan di tengah krisis psikologis. Bagi kalian yang sedang banyak masalah, bagi kalian yang sekarang sedang dilanda kebingungan yang sangat luar biasa, dan kalian tuh butuh ketenangan. Al-Quran itu adalah solusi untuk ketenangan tersebut. Karena apa? Karena dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Waktu itu Azka di posisi kalian di waktu mu'alimin sempat stres karena banyak masalah yang datang gitu ya. Entah dari mana masalah-masalahnya, pokoknya kepikiran masalah-masalah deh. Cuman di keadaan itu ketika lagi stres-stresnya, Azka bingung harus ngapain gitu kan. Minta solusi ke orang juga kadang tidak membuat masalah itu selesai gitu. Dan akhirnya mencoba untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ternyata memang ini menjadi takdir ya, menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Quran tuh selalu merasa tenang. Jadi pikiran-pikiran tuh merasa ya udah plong gitu kan, plong ketika kita membaca Al-Quran. Dan harus kalian tahu, ketika kita menghafal Quran, ketika kita membaca Al-Quran, itu adalah langkah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi orang yang melakukan amal soleh. Dan orang yang melakukan amal soleh ialah salah satu indikator orang yang bertakwa ya. Jadi orang yang soleh itu adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang beriman. Nah, ketika kita udah menjadi orang yang beriman dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Ketika kalian sudah ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kalian. Sok, kalian ketika punya masalah apapun, ketika kalian punya kebingungan apapun, ketika solusinya itu Al-Quran,
itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai cara. Dan ini Azga selalu alami ketika apapun masalahnya pasti coba untuk membaca Al-Qur'an. Karena pasti di sana banyak sekali ketenangan-ketenangan yang membuat pikiran kita tuh plong gitu. Dan alhasil di sana kadang muncul solusinya harus seperti apa gitu loh. Dan ini yang jarang sekali orang-orang lakukan. Jadi kalian itu harus ingat bahwa yang menciptakan masalah kadang diri kita sendiri, tapi yang mempunyai solusi itu diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa menjadi diri yang tenang, untuk bisa kita mempunyai berbagai solusi, coba sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena di sana kuncinya, ya. Di sana kuncinya menjadi sumber ketenangan di tengah krisis psikologis. Nah, cara menjadikan Quran sebagai sahabat sejati. Yang pertama itu ada apa? Tilawah harian. Udah ngatur jadwal belum? Kalau misalkan belum, silakan kalian targetkan. Sekaligus juga mau sharing kenapa waktu itu bisa tasmi sampai 10 juz misalkan, 15 juz. Itu ada rahasianya. Pertama, kalian harus ngatur waktu ziyadah, harus ngatur waktu murojaah, harus ngatur waktu tilawah harian, dan harus ngatur waktu untuk memutkinkan. Ada 4. Azga atur semuanya di satu hari itu, di waktu subuh, itu khusus untuk menghafal Quran. Karena menghafal Quran di waktu subuh itu memang waktu yang tepat gitu ya. Jangan misalkan beres, sekarang teh apa kegiatan waktu subuh teh? Ada yang beda gak ya? Sering ada ini gak kajian-kajian dari Rois? Malam. Kalau subuh ngapain? Kulsub. Ada kulsub. Terus ada apa lagi? Mufrodat. Terus murojaah cenah. Ada yang tidur. Oh, kayaknya kalau Azka nanya siapa yang tidur habis subuh? Kayaknya semuanya ya? Oh enggak. Iya siap. Azka percaya bahwa santri benda itu Masya Allah ya. Jadi habis subuh itu harus dipakai untuk hal yang bermanfaat. Bisa tadi menghafal Quran. Dan Azka waktu itu ngetarget di waktu subuh itu sekitar 1 halaman untuk menghafal Quran. Jadi cukup 1 hari 1 halaman ya. 1 hari 1 halaman di waktu selain daurah. Nah, kalau misalkan 1 hari 1 halaman, itu di hari ke-20 udah dapat berapa? 1 juz. Nah, jadi dari 1 bulan, itu 20 hari dipakai untuk menghafal 1 juz. Dan 10 harinya, itu dipakai untuk memutkinkan hafalan. Jadi 1 bulan itu punya hafalan 1 juz mutkin. Kalau misalkan ditanya disambung ayatnya diihtibar, bahkan ditanya ayat sebelumnya, misalkan ditanya ini halaman berapa, itu bisa kita jawab karena kita udah ngatur waktunya dengan baik gitu. Nah, itu kalian harus atur tilawah harian. Kemudian yang kedua ada tadabur. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mau mentadaburi Al-Quran atau hati kalian sudah mati? Nah, jadi salah satu tanda bahwa hati kalian sudah mati itu ketika kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran. Hati-hati ya. Dalam surah Al-Mutaffifin itu ketika hati kita atau kita melakukan maksiat, maka ada 1 titik hitam yang menggumpal dalam hati kita. Nah, kalau misalkan kita sering maksiat, terus banyak titik hitam dalam hati kita, itu menjadi seperti orang Bani Israil. Summa qasat qulubuhum mimma dzalika fahiya kal hijarah au asyadu qaswa. Bani Israil itu dia tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Jadi Bani Israil itu sudah gunung itu dibalikan kepada orang Bani Israil. Terus mereka sudah ditimpa azab yang sangat luar biasa.
Tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi semua qasat qulubuhum, hatinya itu mengeras. Ketika hati dia mengeras seperti batu dan dia tidak mau menerima apapun kebenaran dalam Al-Qur'an, apapun kebenaran dalam Islam. Azga khawatir kalian sebagai santri itu saking jarangnya membaca Quran, saking tidak mau menghafal Quran dan tidak mau mentadaburi Al-Quran, hati kalian tuh keras, hati kalian itu tidak mau gitu kan menerima apa yang ada dalam Al-Quran. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bahwa kalian kalau misalkan ingin hati kalian tetap hidup, coba tadaburi Al-Quran, coba tadaburi Al-Quran. Nah, bagaimana cara mentadaburi Al-Quran? Yang pertama, kalian baca ayatnya, ya, baca ayatnya, kemudian difikirkan baik-baik dan direnungkan apa hikmah yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut. Misalkan seperti itu. Contoh di dalam Quran surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, di sana kita harus berpikir gitu. Kenapa Allah berfirman seperti ini? Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda untuk orang yang ulul albab, untuk orang yang memikirkan, gitu ya. Bahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki lati tajri fil bahri, itu ya. Nah, ayat sebelumnya itu tentang ketauhidan. Ada yang ingat gak? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, terus ke sana. Nah, ini teman-teman semua, kalau kita kaji dalam ilmu tafsir, ya, dalam ilmu tafsir. Nah, ini ada kajiannya. Jadi Al-Quran itu disusun sangat jelas. Ada hubungan antara ayat, ada hubungan antar surat. Jadi dari Al-Fatihah sampai Anas itu ada hubungannya, ada nilai-nilainya. Nah, ada salah satu orang yang mau nyerang Islam, dia tuh so intelek ya. Katanya gini, Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pembahasannya tidak tersusun. Wa ilahukum ilahu wahid, pembahasan tauhid. Tiba-tiba inna fi khalqis samawat, pembahasan tentang alam semesta. Kan itu tidak relevan, itu tidak ada hubungannya. Nah, maka ini dikaji dalam ilmu tafsir gitu kan. Ada nanti ketika ada sandingan ayat, perbedaan bahasan, itu ada hubungan secara mendalam. Nah, ini tadabbur. Ketika kita bisa menyelami sebuah ayat. Kenapa Allah firmankan wa ilahukum ilahu wahid dan setelahnya tentang penciptaan? Karena dalam penciptaan langit dan bumi mengandung keesaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kalau kita bicara filsafat, kita diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana buktinya gitu kan? Oh, orang-orang filsafat seperti itu. Apa buktinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita coba lihat langit dan bumi. Ini adalah ciptaan yang begitu besar. Apakah mungkin diciptakan oleh manusia? Tidak. Sekarang dikasih analogi. Kalau misalkan ada jejak kaki, apakah itu ada kaki yang menjejakinya? Ada ya? Ada. Mungkin nggak kalau ada jejak kaki tapi nggak ada kakinya? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nah, maka itu menjadi salah satu cara kita untuk memahami di mana ada sesuatu, pasti ada penciptanya yang lebih besar daripada itu, ya. Kalau misalkan di Al-Quran itu dikatakan bahwa penciptaan langit dan bumi, diciptakan laut, diciptakan langit, diciptakan daratan, itu siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah Maha Kuasa. Kalau kita sampai mendalami ayat seperti itu, kita sudah termasuk mentadaburi ayat tersebut. Dan nanti ketika kalian misalkan muncak gunung, ya, ketika kalian ke laut, ketika kalian healing, itu selalu teringat bahwa ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bahkan kita diberi kesempatan untuk bernafas itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kita semakin memahami apa yang Al-Quran, kita akan iman kita semakin menjadikan Quran itu sebagai sahabat, ya, menjadikan Quran itu sebagai sahabat. Jadi nanti kalau kalian lihat itu Al-Quran yang ada artinya, nanti kalian tambah tafsirnya untuk memahami ayat tersebut. Dan ini juga saran nanti ke Rois ya, ke Rois, nanti jadwalkan coba kajian tentang satu ayat aja, tapi dibahas secara mendalam, ya, dibahas secara mendalam, entah itu dalam tafsirnya, dalam segi nahu, sorof, balagoh, mantik, bahas semuanya. Itu salah satu cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati. Kemudian yang kedua, itu ada tahfiz. Tahfiz apa tahfiz? Menghafal. Itu udah gak usah Azga jelaskan ya. Intinya cara untuk menjadikan Quran sebagai sahabat sejati, itu kalian harus menghafal Quran. Nah, terus yang keempat ada tatbik. Ada yang tahu tatbik gak? Kalau ada yang tahu nanti aja kasih hadiah. Tatbik, ada yang tahu tatbik? Gak ada, oke, gak jadi ngasih hadiahnya. gak jadi ngasih hadiah. Jadi tatbik itu implementasi, loh. Implementasi apa? Implementasi itu aktualisasi. Apa aktualisasi teh? Gak tahu lagi. Pengaplikasian ya, pengaplikasian. Jadi tatbik itu pengaplikasian apa yang ada dalam Al-Quran. Misalkan ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau misalkan orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Udah tahu mencuri itu hal yang dilarang, tapi dia masih mencuri sendal misalkan. Tapi dia masih mencuri makanan orang lain misalkan. Itu ciri-ciri orang yang bisa mentatbik Al-Quran. Gak bisa dia mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wala taqrabuz zina. Nah, ayo. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau kita udah tahu isi Al-Qur'annya tapi tidak mengamalkan, itu bisa jadi kita sebut orang yang fasik. Nah, dalam Quran surah Fatir tadi ayat 31 kan yang waladzi auhayna itu. Nah, ayat 32-nya itu di sana terdapat klasifikasi atau jenis-jenis orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kan gini, summa awrathna kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi Al-Quran itu diwariskan kepada siapa? Kepada istafaina min ibadina. Kata Allah gini, hamba-hamba terpilih. Coba teman-teman semua pikirkan, kalau kita dipilih sebagai orang yang spesial, senang atau tidak? Senang. Dan Allah menyebut kita, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terpilih, umat yang spesial. Kenapa? Karena kita itu dimukjizati oleh Al-Quran, ya. Kita sekarang bisa menghafal Quran, mentadabburi Al-Quran, dan itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Maka Allah memilih umat Nabi Muhammad untuk diwariskan Al-Quran kepada mereka, gitu. Jadi kita itu diwariskan Quran nih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi ada klasifikasinya. Yang pertama, summa urusna kita belajar supaya min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Pertama, ada orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang tadi aja katakan, kalau kita udah tahu ayat tentang zina tapi kita masih tetap melakukan zina tersebut, nauzubillahi min dzalik. Kalau kita udah tahu misalkan cara mendekati zina itu pacaran, tapi kita malah tetap pacaran, gitu. Kalau kita tahu bahwa gosok sendal itu gak boleh, tapi kita tetap menggosok sendal, gitu ya. Kalau misalkan kita tahu kalau gak bayar hutang itu sebuah kesalahan, tapi kita tetap gak bayar hutang misalkan. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau kita udah tahu bahwa adab ke guru itu sangat dimuliakan guru itu ya, tapi kita malah tidak beradab kepada guru dan kita selalu mengejek-ngejek guru, itu gak boleh ya. Awas kalau ada santri benda yang seperti itu, aduh, kecewa ya, kecewa. Karena anak benda ya, anak persis benda itu coba kita mulai tanamkan moral itu ya. Jadi jangan sampai krisis moral itu ada di kalian. Kan salah satu krisis moral itu ketika pemuda
ketika seorang santri, ketika seorang penuntut ilmu itu tidak bisa menghargai gurunya, gitu ya. Itu krisis moral. Maka ketika kalian berhubungan dengan guru, itu coba tanamkan adab sebaik-baiknya, gitu ya. Dan jangan kalian menjadi orang yang tadi dalam Al-Quran tersebut, faminhum zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, dia termasuk orang yang fasik, ya. Nauzubillahi min. Bahkan orang yang fasik itu dalam Quran surah At-Taubah, innal munafiqina humul fasikun. Jadi orang munafik itu adalah orang yang fasik, ya. Munafik itu adalah orang yang fasik gitu. Bahkan dalam Al-Quran itu wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi ciri-ciri orang yang munafik itu dia menyuruh kepada kebatilan, nyuruh yang gak benar, dan dia tuh ngelarang apa yang baik-baik. Itu hati-hati, ya. Bahkan kalau misalkan kita udah di fase orang yang munafik, kalau kita udah termasuk orang yang munafik, itu nanti tempat kita di alam sana bertempat di mana? Di mana? Di neraka yang paling bawah, di neraka paling bawah. Orang yang munafik itu, ya. Jadi jangan sampai ketika kita udah tahu apa yang ada dalam Al-Quran, jangan sampai kita hianati, jangan sampai kita malah tolak belakang sama ayat tersebut. Nanti kita termasuk orang yang fasik dan termasuk orang yang munafik, ya. Jangan sampai seperti itu. Dan itu adalah orang yang zalimul li nafsi. Orang yang pertama dia berinteraksi dengan Quran, gitu ya. Terus tingkatan kedua, faminhum muqtasid, ya. Faminhum muqtasid. Orang yang muqtasid itu Azza baca di tafsirnya, dia orang yang melakukan kewajiban, menjauhi apa yang dilarang, tapi dia tuh masih meninggalkan yang sunnah dan melaksanakan yang makruh. Paham nggak? Azza ulang ya. Jadi orang yang muqtasid, orang di pertengahan, itu dia yang melakukan kewajiban, meninggalkan yang dilarang, diharamkan, dan dia itu masih meninggalkan apa yang disunahkan dan masih melaksanakan apa yang dimakruhkan. Itu adalah orang yang muqtasid, gitu ya. Orang yang muqtasid. Nah, ini adalah tingkat pertengahan gitu. Kalau tadi mah dia tuh zalim kepada diri sendiri, gak mau mengamalkan ayat Al-Quran. Yang kedua, ini masih bisa mengamalkan gitu, tapi itu masih bolong-bolong dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus yang ketiga itu ada sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, ini adalah orang yang sangat luar biasa ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, kemudian yang sunnah selalu dilaksanakan, dan dia selalu sabiqum bil khairati biiznillah. Fastabiqul khairat. Ketika kita melihat orang lain banyak hafalannya, coba susul orang tersebut, jangan malah minder ya. Ketika kita melihat orang lain berprestasi, kita susul prestasinya. Ketika orang lain mampu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, kita harus bersaing dengan dia, sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu tingkatan tertinggi dari yang ada dalam Al-Quran gitu ya. Yang pertama dari apa? Zalimul li nafsi, ya. Zalimul li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua itu muqtasid. Yang muqtasid itu orang yang melaksanakan kewajiban, terus meninggalkan yang diharamkan, masih meninggalkan yang disunahkan, dan masih melaksanakan yang makruh gitu ya. Nah, tingkatan terakhir yang harus dimiliki oleh santri benda itu sabiqum bil khairati biiznillah. Kalian bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Aja sangat mengharapkan itu, ya. Kalau dulu di Tahosus itu memang benar-benar kita bersaing dalam hal kebaikan. Dulu kan Tahosus 10 orang ya, 10 orang. Dan dulu teman Azga Zain, masih ingat ya? Zain Helmi. Itu ketika di daurah dalam satu harinya itu bisa menghafal 15 halaman. Bayangkan. Kan kalau target kita mah ya, target umum itu satu hari cuman 1 halaman ya.
Zain itu dia bisa 15 halaman dalam satu hari. Dan di sana aneh dong, ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Azza bertanya kepada diri sendiri, juga bertanya kepada kalian. Itu mustahil atau tidak? Tidak ya. Meskipun kita kira itu, oh, mainnya 15 halaman seharian. Tapi toh buktinya ada orang yang sudah bisa melakukannya. Berarti bisa atau tidak? Berarti kita harus berusaha. Gimana caranya? Bisa bersaing dalam kebaikan, apapun itu, entah dalam Al-Quran, entah dalam sosial ya, entah dalam ilmu dan lain-lain. Coba kalian tanamkan semua itu untuk bisa menjadi orang yang tertinggi nih dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, kenapa Allah tidak cantumkan dulu yang pertama teh sabiqum bil khairat, yang kedua muktasid, yang ketiga zalimul nafsi? Ternyata ini ada rahasianya. Kenapa zalimul nafsi pertama? Karena banyak-banyaknya umat Islam itu yang zalim kepada dirinya sendiri. Banyak sekali umat Islam yang udah tahu apa isi Al-Quran, tapi malah dihianati. Dan ini banyak. Terus yang kedua, yang muktasid itu gak lebih banyak daripada yang zalimul nafsi. Nah, yang sabiqum bil khairat biiznillah, ini sedikit sekali orang-orang yang sabiqum bil khairat biiznillah ini. Maka kalian harus menjadi bagian dari orang yang sabiqum bil khairati biiznillah, gitu ya. Itu adalah cara kita untuk bisa mentatbik Al-Quran ya, mentatbik Al-Quran. Dan yang ketiga, yang kelima, cara kita menjadikan Quran sebagai sahabat sejati, yaitu menjadikan Quran sebagai dakwah digital gitu. Entah kita posting ayat di SG, gak peduli kita dianggap so alim ya, cenah gak mau nge-SG-in ayat Quran, takut disangka so alim misalkan. Ada yang gitu, banyak ya. Padahal justru semakin banyaknya keburukan yang sekarang muncul di medsos. Coba sekarang semakin mudahnya era digital, kemaksiatan mulai mudah diakses kan. Muncul misalkan postingan tentang orang pacaran, muncul postingan orang-orang yang melakukan hal yang tak senonoh, dan hampir ini dinormalisasikan. Jadi ketika ada orang yang pamer tentang prestasi, ada orang yang pamer tentang Al-Quran, itu dianggapnya so alim. Padahal ketika mereka mengupload, ketika mereka memamerkan keburukan, justru kita harus lawan keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya dengan Al-Quran, gitu ya. Coba nanti kalian tadabur Quran, coba itu dijadikan sebuah artikel misalkan. Jadikan sebuah artikel, disampaikan lewat media sosial, dan dakwah digital harus seperti itu agar kita tidak termakan oleh arus globalisasi yang buruk ya. Seperti itu. Jadi ada 5 cara. Yang pertama apa? Tilawah harian. Yang kedua ada tadabur. Yang ketiga ada tahfiz. Yang keempat ada tatbik. Yang kelima ada dakwah digital. Nah, itu cara kita menjadikan Quran sebagai sahabat sejati. Nah, ada yang mau bertanya? Barangkali kalian tuh masih bingung. Ini teh harus gimana? Ini harus gimana gitu. Jadi sok sekarang silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Sok. Kita punya waktu berapa menit lagi? 15 ya? 3 pertanyaan aja. Silakan tuh kelas 12 ya itu teh? Kelas 11? Ini yang depan dulu. Bentar ya yang belakang, sabar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tips yang A sampaikan itu berlangsung relevan? Sedangkan pasti ada yang harus diprioritaskan. Yang kedua, apa motivasi A bagi kami agar mampu beristiqomah dengan menghafal Al-Quran? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya, bentar.
Langsung dijawab aja. Nah, yang pertama tadi teh tentang gimana caranya kita tuh punya prioritas gitu ya. Kita tuh punya prioritas, gimana sih atur skala prioritas tersebut. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Azga dulu punya prioritas itu pertama di pendidikan, di sekolah, dan kedua tentang Al-Quran gitu ya. Jadi murojaah harus dapat, menghafal harus dapat, tapi materi pelajaran pun harus dapat gitu. Nah, atur skala prioritasnya gini. Jadi sebelum kalian melaksanakan itu, atur jadwal dulu per setiap harinya ya. Nah, di mana tadi waktu subuh itu silakan dipakai untuk menghafal Quran ya. Nah, misalkan kita ngetarget nih dalam satu hari itu pengen 1 halaman, pengen setengah halaman, silakan tergantung kalian ya. Nah, prioritasnya kalian ada di murojaah. Jadi jangan sampai prioritas kalian itu ada di menghafal ya, tapi prioritas kalian ada di murojaah. Misalkan dalam di waktu subuh, besok kita ngapalin 1 halaman subuh teh. Nah, terus nanti di waktu luang ketika sekolah itu halaman itu di murojaah ya. Halaman itu di murojaah, diulang-ulang terus menerus. Terus setelah waktu sholat itu di murojaah lagi. Nah, di waktu malam itu di murojaah juz-juz sebelumnya. Paham nggak? Nah, skala prioritas itu ada di murojaah. Nah, gimana caranya biar kita tetap terus gitu melaksanakan apa yang kita targetkan? Kita ambil konsekuensinya. Jadi kalau kalian udah punya target, kalian harus ada konsekuensi. Dulu aja gini, kalau Azga gak bisa menghafal 1 halaman dalam 1 hari, Azga bakal ngejajanin di ruangan per orangnya 20.000. Nah, dan itu kan menghabiskan uang yang banyak, dan Azga gak bisa. Nah, jadi itu motivasi tersendiri bagi kita. Ketika kita udah punya target, kita harus punya konsekuensi. Bebas, konsekuensinya bebas. Entah itu kalian mau push up 500k, entah itu kalian mau neraktir teman-teman kah, entah itu kalian mau beberes satu benda kah gitu. Itu bebas gimana kalian. Asalkan konsekuensinya yang bikin kalian itu apa ya? Melaksanakan target tersebut, ya. Jadi prioritasnya tetap di murojaah tuh. Jadi menghafal itu menurut Azka cukup di waktu subuh. Kecuali daurah ya, bebas. Daurah mah setiap halakoh. Ini mah ketika kalian udah di KBM biasa, coba maksimalkan di waktu subuh itu untuk menghafal. Terus nanti di siang hari sampai sore itu murojaah yang 1 halaman ini, dan di waktu malam itu dipakai buat murojaah juz-juz sebelumnya gitu. Nah, motivasi yang terbesar bagi Azka dalam menghafal Quran itu adalah yang pertama, di dalam Al-Quran itu ada orang yang sabar, walladzina sabaru butiqo awajhi rabbihim wa aqamus shalah, dan kesananya. Jadi orang yang sabar itu mereka akan ditempatkan jannatu adnin yadkhulunaha. Orang yang sabar, coba Azka ingin bertanya kepada kalian, ketika kalian menghafal Quran, kalian bisa sabar atau tidak? Bisa ya? Kalian susah, terus kalian tetap menghafal, itu termasuk kesabaran. Dan ketika kita melaksanakan kesabaran tersebut, itu ganjaran dari Allah apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nah, jadi ketika kita masuk surga Aden, itu karena sabarnya kita. Dan ketika kita masuk surga Aden, itu bisa membawa siapa? Wa man salaha min abaihim, orang tua kita, wa azwajihim, pasangan-pasangan kita, wa dzurriyyatihim, bahkan nanti kerabat-kerabat kita gitu ya. Kita bisa membawa keluarga besar, bahkan pasangan ke dalam surga dengan hanya menghafal Quran, dengan hanya kita mentadaburi Quran gitu. Jadi motivasi Aziz seperti itu ya. Fokus nanti di akhirat seperti apa, dan di dunia itu mendapat pahala yang sangat luar biasa. Jadi Azga dapat motivasi yang banyak. Dan kalau kalian, satu tips lagi, kalau kalian mau termotivasi, itu bukan dari Azka sendiri ya, tapi silakan kalian tentukan tujuan kalian menghafal Quran itu apa. Silakan kalian tulis di dalam buku kalian 20 tujuan kalian menghafal Quran. Sok, Azka yakin ketika kalian udah menentukan tujuan-tujuan itu,
jadi motivasi tersendiri buat kalian, ya. Itu dari Azka. Coba ada yang lain, dari laki-laki satu, nanti perempuan satu. Coba. Salah tuh. Saya pernah dengar curhatan dari seorang teman. Nama teman ini adalah Khalil Turgani. Jadi latar belakang pertanyaannya ini adalah dalam proses menghafalnya, ia pernah kepikiran bahwa buat apa kita menghafal gitu kalau sekiranya nanti bakal lupa. Dan ia juga pernah berpikir sudut pandang masyarakat, orientasi masyarakat terhadap penghafal Al-Quran itu adalah 30 juz. Jadi labelingnya masyarakat selalu menggaung-gaungkan orang yang 30 juz. Sementara ya, jadi pertanyaannya itu adalah apakah orang yang dikatakan ahlul Quran yang nantinya bakal dikatakan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat itu adalah orang yang 30 juz. Sementara saya rasa kalau konteksnya ini menghafal berarti ada masanya kita dasariah manusia itu adalah pelupa. Terus yang kedua pertanyaannya itu adalah bagaimana perasaan ketika ditanya sudah berapa juz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas materinya. Izin bertanya, kan kita tuh harus selalu membaca Al-Quran agar Al-Quran bisa menjadi sahabat kita. Nah, cara agar kita meluruskan niat bahwa membaca Al-Quran harus lillahi ta'ala. Bagaimana? Terima kasih. Oke. Cek. Yang pertama, saya ingin menjawab dulu. Mungkin ini singkat ya, karena waktunya bentar lagi. Yang pertama dari Ustadz Nasrullah. Jadi, apa yang dimaksud dengan ahlul Quran? Saya kan Al-Quran, hum ahlullah ya. Orang yang ahli Quran itu adalah keluarga Allah SWT. Cuman kadang kita salah memahami yang ahli Quran itu yang 30 juz saja. Bahkan yang disebut ahli Quran itu bukan 30 juz, tapi ketika dia bisa menghafal Quran, ketika dia bisa meroja Al-Quran, ketika dia bisa beraksi setiap harinya dan bisa mentatbiknya, bisa mengamalkannya. Nah, itu yang disebut dengan ahlul Quran. Ada orang yang 30 juz misalkan, 30 juz, tapi dia sering maksiat, STMJ, sholat terus maksiat jalan misalkan. Nah, dia bisa sebut ahlul Quran atau tidak? Nah, itu kita katakan bahwa Azia sempat dikasih tahu juga sama Ustadz, yang disebut ahlul Quran itu yang bisa mentadbik Al-Quran, mentadaburinya gitu ya. Jadi ada salah satu kitab yang namanya Kaifa Tudabirul Quran, Kaifa Tadabbarul Quran. Bagaimana cara kita untuk mentadaburi Al-Quran? Yang pertama, kita itu harus bisa menghayati Quran dengan baik. Nah, poin tadabur tidak hanya sekedar menghayati, tapi bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Mau orang itu 1 juz, mau orang itu 2 juz, mau orang itu berapa juz, bahkan 1 surat pun, ketika dia bisa mengamalkan Quran dengan baik dan bisa menjaga apa yang diwajibkan kepada dia dan menjauhi apa yang dilarang, itu adalah ahli Quran ya. Jadi sekarang kita ada stereotip dari masyarakat bahwa yang ahli Quran itu 30 juz. Tidak ya. Tapi berapapun total juz kalian, ketika kalian ingin dan mempunyai tekad untuk berinteraksi dengan Quran setiap harinya dan mengamalkan apa yang ada dalam ayat tersebut, itu dia bisa termasuk dalam ahlul Quran, gitu ya. Sesingkat itu. Kemudian gimana rasanya kalau ditanya hafalan, ya Allah alam. Gitu ya, Allah alam. Nah, terus pertanyaan dari Banat tadi yang pertama, gimana sih cara kita ya apa tadi teh? Lupa agar kita istiqomah ya? Pasti bener gak? Oh, mengaplikasikan. Gimana sih cara kita mengaplikasikan? Gini, Umar bin Khattab itu beliau tidak mau menambah hafalan Quran sebelum dia mengaplikasikan apa yang ada dalam ayat tersebut. Nah, barangkali gini teman-teman, di dalam Quran surah As-Saff itu ada ayat kaboro maktan
Innallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, motivasi tersendiri bagaimana agar kita selalu bisa mengaplikasikan ayat Quran, kita harus paham terlebih dahulu bahwa apa yang kita ketahui itu yang menjadi tanggung jawab kita. Dan ketika kita mengkhianati tanggung jawab, itu resikonya besar ya. Ketika kita mengkhianati tanggung jawab, resikonya besar. Jadi Azga lebih kepada melihat dampak daripada ketika Quran itu tidak diaplikasikan. Jadi kan tahu nih akibat dari gak ngaplikasiin Quran, akibat gak ngepraktekin apa yang dalam Quran, takut tuh. Nah, ketakutan itu yang menjadi kadang, oh iya harus tetap melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Karena apa yang kita ketahui akan menjadi tanggung jawab ya. Dan hal itu yang menjadi motivasi tersendiri bagi Azga untuk coba terus mengamalkan Quran. Meskipun ya manusia itu kan, manusia tuh anas ya, diambil dari kata nisyan, kadang pelupa. Nah, gak apa-apa sesekali memang kita pendosa ya, sekali kita lupa, sekali kita salah. Karena kulubani ada makotoun wa khairul khotoina atau wabun. Emang kita sering salah, sering lupa. Tapi ketika kita salah dan lupa, kita introspeksi. Ketika kita lupa mengamalkan satu ayat, kita langsung introspeksi gitu. Oh, saya lupa gitu kan. Belum mengamalkan ayat ini. Coba terus perbaiki itu, ya. Pertama harus tahu dulu tentang bahwa apa yang kita ketahui menjadi tanggung jawab. Yang kedua, semuanya bakal menjadi pertanggungjawaban yang sangat besar. Itu motivasi tersendiri dari Azga. Nah, terus yang kedua pun sama. Ketika ditanya gimana caranya kita lillahi ta'ala, Azga sempat baca satu hadis, cuman redaksinya lupa. Orang yang di depan pintu neraka terdepan itu adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran karena ingin dipuji oleh manusia. Dia ingin membaca Al-Quran, menghafal Quran hanya ingin prestasi doang. Dia ingin menghafal Quran hanya ingin dapat sertifikat doang. Nah, maka itu menjadi hal yang sangat fatal. Kenapa? Karena ketika tujuan kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberi ganjaran hanya di dunia saja. Itu ada di surat Hud ya. Ada di surat Hud. Coba kalian nanti buka halaman ketiganya di barisan yang paling tengah. Di sana ada kata-kata bahwa orang yang meniatkan karena dunia itu balasan-balasannya semuanya di dunia gitu. Sedangkan di akhirat itu tidak dapat apa-apa. Laisa lahum fil akhirati illa nar. Dia tidak mendapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Nauzubillahi min dalik. Kalau kita tidak niati lillahi ta'ala, berarti ke sana tujuannya. Gitu ya. Jadi kita selalu ingat resiko ketika kita tidak lillahi ta'ala seperti apa. Kita harus ingat resiko ketika kita tidak bisa mengamalkan Quran harus bakal seperti apa. Itu jawaban dari Azga. Semoga kalian tidak puas sehingga kalian terus bertanya, sehingga kalian terus diskusi itu ya. Yumkin iktafaituhuna min kalami. Syukron ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Sa'aktim bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada moderator. Pakai ya. Alhamdulillah untuk panen sekarang sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan apa dari yang disampaikan oleh Azka. Untuk sekarang mungkin bisa langsung persiapan salat maghrib. Rabbana atina